Puji nama Tuhan, Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Saya percaya kita semuanya dalam keadaan berkat yang daripada Tuhan, dalam keadaan yang penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan, amin. Apapun keadaan kita pada saat hari ini, kita mau mengambil bagian, kita mau lepaskan itu semua. Biarlah sukacita Tuhan memenuhi kita pada saat ini ketika kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari dimanapun kita berada, kita mau buka hati kita mau buka pikiran kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman-Nya. Tapi terlebih dahulu kita mau menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan nama-Nya. Kita mau nyatakan kepada Tuhan, biarlah kami boleh menjadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa yang baik. Kami boleh menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kami datang pada saat ini mau datang menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, merasakan hadirat Tuhan bekerja dalam pujian penyembahan kami. Haleluya Yesus, haleluya. Mari menjamah setiap anak-anak-Mu dimanapun berada, memberkati melalui pujian dan penyembahan ini. Haleluya. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Serupa dengan gambar-Mu, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Kuduskan hati kami, Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah. Amin. Kami mau seperti-Mu Tuhan Yesus. Oh, kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas
hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Oh, kuduskan hati kami Bapa, sebab kami layak di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Biar ku berkenan, biar ku berkenan Tuhan. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, Yesus. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sampai selama-lamanya kami mau tetap setia di hadapan-Mu Tuhan. Suci kuduskan hati kami Bapa yang baik. Pulihkan kehidupan kami Tuhan Yesus dengan kasih-Mu. Sebab kami mau seperti-Mu. Kami mau disempurnakan selalu seperti-Mu ya Yesus. Bila kehidupan kami boleh berkenan di hadapan-Mu, bila kehidupan kami senantiasa menyenangkan hati-Mu, apapun yang kami perbuat kiranya semuanya boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ampunkan kami jika selama ini kami lalai terhadap pekerjaan kami, terhadap tugas kami di hadapan-Mu. Tapi biarlah saat ini ketika kami boleh menaikkan pujian ini, ketika kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu sebentar lagi, kami boleh mengambil keputusan untuk senantiasa menyembah Tuhan, untuk senantiasa hidup berkenan di hadapan-Mu ya Bapa yang baik. Karena itulah menjadi kerinduan kami, menyenangkan-Mu sampai akhir hidup kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, masuk ke dalam hati kami. Kebenaran firman-Mu kami mau terima, kami mau ambil semuanya tanpa terkecuali, tanpa memilah-milah kebenaran firman-Mu, tapi semuanya boleh kami ambil dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi
anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu, yang senantiasa hidup dalam kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu boleh berbuah di dalam kehidupan kami, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik yang menjadi penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini Minggu. Dalam nuansa ibadah, biarlah pagi hari ini ketika kita bangun dalam keadaan tubuh sehat, kita boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas seluruh kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Apalagi dalam masa pandemi corona ini, kita bersyukur. Oleh sebab itu mari kita wujudkan ucapan syukur kita dengan sungguh-sungguh kita beribadah pada pagi hari ini. Ibadah pagi hari ini saya khusus ingin membicarakan satu tema, yaitu berkenan. Diambil dari Injil Matius pasal yang ketiga ayat 17 sampai 18 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi tema Yesus dibaptis Yohanes. Saya akan bacakan, Bapak Ibu dengar dan perhatikan baik-baik. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal ini terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. 16. Sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan." Dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari yang indah ini. Kembali kepada kami diperkenankan mendengarkan firman-Mu, firman yang hidup. Biarlah kami juga hidup olehnya. Oleh karena mendengarkan firman Tuhan, iman kami dikuatkan, kami dihidupkan. Dan mari Bapa, kiranya Engkau memberkati kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, terlebih lagi semua pendengar dimanapun berada, di rumah atau di tempat-tempat mana. Dan pagi hari ini kami berdoa kiranya berkat Tuhan menyertai penyampaian firman Tuhan. Kau juga memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, sebab hanya oleh berkat dan pengurapan dan penyertaan daripada Tuhan memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata yang kita dengar, "Inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan," adalah satu ucapan langsung dari Roh Allah yang didengar oleh Yohanes Pembaptis maupun oleh Yesus. Tetapi di sana dikatakan, ya, selain didengar, ya, mereka melihat Roh Allah. Sebenarnya roh nggak bisa dilihat, tetapi desaunya dapat didengar dan tiupannya dapat dirasakan, karena roh itu seperti angin. Tetapi firman Tuhan di sini menjelaskan bahwa langit terbuka, yang di dalam Injil Markus dicatat langit terkoyak dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun dan hinggap tinggal di atas Yesus. Dan suara yang didengar berkata, "Inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan." Oh, luar biasa. Kata berkenan yang disematkan, yang menjadi predikat bagi Tuhan Yesus pada waktu Yesus keluar dari air baptisan, itu adalah suatu hal yang luar biasa, ya. Karena kata berkenan itu mengandung arti disukai atau disenangi oleh, disukai atau menyenangkan hati Allah. Mungkin Bapak Ibu katakan, "Yalah, itu Tuhan Yesus, tentu ya demikian."
Tetapi saya mau katakan bahwa kita sebagai manusia dan Yesus juga sebagai manusia diciptakan, dijadikan sama seperti kita. Karena Rasul Paulus katakan di dalam kitab Ibrani, di sana dikatakan dalam Ibrani pasal 2, 14 dan 15, di sana dikatakan ia dijadikan sama dengan mereka. Mereka itu adalah anak-anak yang terdiri dari darah dan daging. Dia diciptakan sama dengan kita, mempunyai darah dan daging. Hanya saja dia tidak berdosa karena dia dinaungi oleh Roh Kudus dan lahirnya karena unsur Roh Kudus yang ada di dalam rahim daripada Maria. Dan firman Tuhan juga katakan dia tidak berbuat dosa. Dosa tidak ada pada dia dan dia tidak berbuat dosa. Tetapi dia sama dengan kita, memiliki darah dan daging. Nah, kalau dengan demikian, saya mau katakan, Bapak, Ibu, Anda dan saya, kita semua juga bisa memperoleh predikat berkenan di hadapan Tuhan. Contohnya, di zaman dahulu ada seorang raja yang bernama Raja Daud. Ya, firman Tuhan mencatat di dalam Perjanjian Lama, diulangi lagi dalam Perjanjian Baru, di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 22 di sana dikatakan, setelah Allah menyingkirkan Saul, maka Allah mendapatkan satu pribadi, yaitu Daud bin Isai yang berkenan di hati Allah karena dia melakukan seluruh kehendak Allah. Jadi ada pribadi-pribadi manusia yang berkenan di hadapan Allah. Dengan demikian Anda dan saya, Bapak, Ibu dan saya dan kita semua punya kesempatan untuk mendapatkan perkenanan daripada Allah. Dan saya mau katakan, apapun kita miliki, berapapun harta yang kita miliki, itu belum berarti apa-apa dibandingkan dengan perkenanan Allah. Kalau kita mendapatkan perkenanan Allah, kita berkenan di pemandangan Tuhan, itulah satu status kehidupan manusia yang paling tinggi di atas muka bumi dan paling bernilai di antara semua nilai jasmani, nilai duniawi yang kita peroleh. Oleh sebab itu, pagi hari ini mari kita sungguh-sungguh dengar firman Tuhan, karena kita rindu kita juga boleh berkenan di pemandangan Tuhan sama seperti Yesus. Firman Tuhan di sini dia katakan, pada waktu Yesus keluar dari dalam air baptisan, maka suara itu suara dari Roh Allah yang berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Ini suara ini didengar juga oleh Yohanes Pembaptis. Pada saat itu sebenarnya Yohanes dalam menjalankan misinya, dia membaptis banyak orang. Di sana dikatakan, di ayat sebelumnya di sana akan dikatakan, di ayat 5 di sana dikatakan, maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dari seluruh daerah sekitar Yordan. Datang sambil mengaku dosa mereka masing-masing. Mereka dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Oleh sebab itu orang-orang Farisi, para pemimpin Farisi mengutus orang untuk datang bertanya, siapakah engkau? Jikalau engkau bukan Mesias. Karena dengan jujur Yohanes Pembaptis mengatakan, aku bukan Mesias. Jadi kalau bukan Mesias, mengapa engkau membaptis? Yohanes memberikan penjelasan. Ia yang akan datang, ya, aku membaptiskan kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang akan datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak melepaskan tali kasutnya. Dialah yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Inilah pernyataan daripada Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Di samping itu saya sangat percaya bahwa kelahiran daripada Yohanes adalah kelahiran yang disampaikan oleh malaikat kepada satu pasang suami istri, yaitu Zakaria dan Elisabet. Firman Tuhan mencatat bahwa Zakaria dan Elisabet dalam masa tuanya mereka mandul, belum punya anak dan tidak punya anak. Tetapi malaikat datang mengunjungi Zakaria dan berkata bahwa dia akan memperoleh anak dan hendaklah engkau memberikan dia nama Yohanes. Nah, Yohanes inilah yang ketika masih berusia 6 bulan dalam kandungan Elisabet, mamanya, ibunya, datanglah Maria, ibu Yesus.
berkunjung ke rumah Elizabeth. Pada waktu Maria dan Elizabeth bertemu bertatap muka, maka satu perkataan daripada Elizabeth mengatakan begini, "Siapakah aku sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Satu predikat yang disampaikan dari mulut Elizabeth, "Siapakah aku sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Saya percaya apa yang menjadi historis kelahiran daripada Yohanes Pembaptis yang disampaikan oleh malaikat, dan apa yang menjadi pengalaman daripada Elizabeth pada waktu bertemu dengan Maria. Dia mengatakan, "Siapakah aku sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab pada waktu engkau sampaikan shalom, salam, maka bayi dalam rahimku melonjak." Ini pasti diceritakan kepada Yohanes Pembaptis. Jadi dalam pemikiran saya, Yohanes pasti merindukan bisa bertemu dengan Yesus. Pada waktu Yesus datang ke Sungai Yordan, di mana Yohanes sedang melakukan pembaptisan banyak dari orang dari Yerusalem, dari Yudea dan dari sekitar Yordan, maka hatinya mencegah dia, sehingga dia berkata, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Dia dengan sungkan menolak, tapi dengan bahasa, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, masakan engkau datang kepadaku?" Karena dari apa yang dia terima dari orang tuanya, siapakah Yesus, kemudian dia mengatakan bahwa dia yang akan datang daripadaku lebih berkuasa, dan juga firman Tuhan telah menyampaikan kepada dia, kalau kamu membaptis seseorang dan kamu melihat roh itu turun ke atasmu, dialah Yesus. Maka dia berkata dengan sungkan, dia katakan, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu." Arti kata bahwa Yohanes Pembaptis memiliki karakter yang merendahkan diri. Kerendahan hati dia kelihatan di sini. Dia merendahkan diri kepada Yesus, bahwa sepatutnya akulah yang perlu dibaptis olehmu. Ini yang kita baca di dalam ayat ke-14 tadi. Saya baca ulang. Tetapi Yohanes mencegah dia. Katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Pada saat Yesus mendengar Yohanes berkata demikian, di hadapan dia adalah satu pribadi yang merendahkan diri, yang merendahkan hatinya, berkata demikian, diresponi oleh Yesus dengan berkata, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah." Ternyata Yesus juga di hadapan orang yang merendahkan diri, yang memiliki kerendahan hati, dia juga menunjukkan kerendahan hati. Karena firman Tuhan ada mengatakan begini, "Dan kamu rendahkanlah dirimu satu dengan yang lain." Ini firman Tuhan ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Kalau nanti Bapak Ibu baca di dalam Efesus pasal 5 ayat 21. "Dan kamu rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain." Juga di dalam Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo, dia tulis begini di dalam Amsal pasal yang ke-18, saya akan bacakan. Amsal pasal 18 ayat 12, di sana dikatakan, "Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan." Nah, tadi saya katakan, kalau kita mendapatkan predikat berkenan, itu satu kehormatan yang luar biasa. Apapun yang kita miliki di atas muka bumi tidak sebanding dengan kehormatan yang Allah berikan kepada kita kalau kita mendapatkan predikat berkenan di hadapan Tuhan.
Nah, ternyata firman Tuhan di sini ditulis bahwa tinggi hati mendahului kehancuran, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah, kita lihat di sini bahwa Yesus juga di hadapan daripada orang yang merendahkan hatinya, dia juga merendahkan hati, dia juga merendahkan dirinya. Jadi apa yang firman Tuhan tulis di dalam Injil, di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6, 7 dan 8, kita akan baca sama-sama. Rupanya itu benar seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus, demikianlah kondisi dan keadaan daripada Yesus. Di sana dikatakan, ya, saya akan baca Filipi pasal 2 ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kita tahu Yesus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Dari surga dia turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Dia merendahkan diri, mengambil rupa sebagai hamba. Jadi melupakan kesetaraannya. Firman Tuhan katakan, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan yang sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah Yesus. Di hadapan orang yang merendahkan diri, yaitu Yohanes, dia juga merendahkan diri. Sehingga dia merendahkan diri di hadapan Yohanes Pembaptis ini. Kita tahu bahwa hal ini adalah karakter yang dimiliki oleh Yesus sebelum Yesus melakukan semua misi dan pekerjaan Allah. Dia mendapatkan predikat berkenan di hadapan Allah. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Jadi saya mau katakan bahwa merendahkan diri, merendahkan hati kita, itu sangat Tuhan senangi. Karena sombong, lawan daripada merendahkan diri, tinggi hati yaitu sombong, itu hal yang sangat Tuhan tidak senangi. Karena dunia ini telah dipenuhi oleh iblis sebagai malaikat terang yang di dalam surga telah meninggikan dirinya, ingin menyamai dirinya seperti Allah. Sombong, Tuhan tidak berkenan. Tuhan buang malaikat itu jatuh ke bumi menjadi iblis yang menggoda seluruh umat manusia. Maka kita manusia selalu sering tergoda untuk meninggikan diri, atau terlalu sering tergoda untuk menjadi orang yang sombong. Kita lihat di sini bahwa Yesus mendapatkan predikat berkenan karena Yesus merendahkan diri di hadapan orang yang merendahkan diri kepada Dia. Terkadang, bahkan bukan terkadang, sering kita juga tergoda untuk meninggi hati, untuk menjadi tinggi hati dan untuk sombong. Bahkan tidak jarang kita melihat bahwa kesombongan itu dibungkus dalam kemasan agamawi, dalam kemasan agama. Sebagai contoh, saya ingin perlihatkan kepada Bapak Ibu, di dalam Lukas pasal yang ke-18, firman Tuhan mencatat ada 2 orang masuk ke bait Allah untuk berdoa. Ya, yang satu orang Farisi, yang satu lagi pemungut cukai. Demikianlah orang Farisi berdoa di bait Allah. Dia katakan begini. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allahku, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti orang pemungut cukai. Dengan sombongnya dia menunjuk di dalam bait Allah. Kalau kita sekarang katakan di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan, di mana semua orang ibadah, dia berani menunjuk dengan jarinya. Aku tidak seperti pemungut cukai, aku tidak seperti semua orang. Aku bukan orang perampok, bukan orang pelalim, bukan orang lalim, dan bukan orang pezina.
Bahkan dia katakan lagi dalam dia menjalankan agamanya, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Menyombongkan diri sedemikian rupa, menyombongkan karakter dia, pribadi dia, bahkan menyombongkan apa yang dia lakukan sebagai wujud ibadah dia kepada Allah. Jadi kita lihat di sini bahwa kesombongan dikemas dalam bingkisan agama. Luar biasa. Terlalu sering kita melihat. Belakangan ini juga kita sering melihat. Dapat kita lihat, ya, banyak orang yang menyombongkan diri seolah-olah dia yang orang yang paling suci, paling benar. Selain daripada dia tidak ada yang benar. Mencaci maki dan lain sebagainya. Karena kesombongan. Oleh sebab itu mari, pada pagi hari ini, kita lihat satu pribadi, yaitu Yesus, yang mendapatkan predikat berkenan di pemandangan Tuhan, berkenan di hadapan Allah, karena Yesus memiliki karakter merendahkan diri sebelum dia melaksanakan misi dia turun ke dunia, yaitu menyelamatkan orang, membawa orang datang kembali kepada Allah. Sebelum dia melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaan yang diembankan kepada dia sebagai juru selamat. Lihat di sini bahwa orang Farisi ini meninggikan diri, sombong. Tetapi apa firman Tuhan katakan? Kita lihat di sini, ya. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa." Maka firman Tuhan lebih lanjut di sana, kata, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Ketika seseorang diperkenankan oleh Allah, artinya statusnya diangkat di hadapan Allah. Suatu kehormatan yang luar biasa. Yesus menunjukkan dia merendahkan diri. Dan tadi kalau kita baca, merendahkan diri dan sampai taat, dan taat sampai mati di kayu salib. Kita juga lihat contoh lain ketika murid-murid Yesus bertengkar satu dengan lain, siapa di antara mereka yang lebih besar dalam kerajaan Allah. Maka Yesus, untuk mengatasi kesombongan mereka, Yesus berbicara kepada mereka. Yesus membawa seorang anak kecil, ditempatkan di tengah-tengah mereka, dan Yesus berkata begini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan dirinya, ia akan merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang akan terbesar dalam kerajaan Allah." Ini jawaban. Ketika para muridnya bertengkar satu dengan lain, siapa di antara mereka yang paling besar? Yesus memberi jawaban dengan menghadirkan seorang anak di tengah-tengah mereka. Dan Yesus katakan, barang siapa tidak bertobat seperti anak kecil ini, dia tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Dan lebih lanjut dikatakan, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Halo, ternyata kita perlu bertobat untuk merendahkan diri. Tidak bisa hanya slogan-slogan saja. Kita perlu bertobat karena terlalu sering kita tanpa kita sadari, kita melakukan hal-hal yang sepertinya kalau kita katakan, kita anggap kita sudah merendahkan diri. Bahkan di dalam bungkusan agama, kita terlalu sering menyombongkan diri. Jadi Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kalau kita datang ke rumah Tuhan, kita ibadah, hati-hati. Jangan sampai bungkusan kesombongan itu menutupi tubuh kita seolah-olah kita merendahkan diri. No, tidak. Hati-hati, ya. Ini sudah kita lihat. Dan kalau kita lihat dari firman Tuhan ini, inilah kiranya menjadi pembelajaran bagi kita. Kita perlu bertobat untuk kita bisa merendahkan diri. Dan merendahkan diri mendahului ketaatan. Tak mungkin kita bisa taat kepada Allah, taat kepada Tuhan kalau kita tidak merendahkan diri. Yesus di sana dikatakan dia mengambil rupa sebagai seorang hamba, merendahkan diri sama seperti manusia, merendahkan diri dan taat sampai mati.
Bayangkan, Dia Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, meninggalkan tahta surga, turun ke bumi, ya, tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba menjadi seperti manusia, menjadi manusia dan merendahkan diri, bahkan sampai merendahkan diri sampai taat sampai mati. Halo Bapak Ibu, pagi hari ini kita belajar tentang satu hal. Bapak Ibu dan saya, kita semua rindu untuk menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Pribadi yang kita pelajari pada pagi hari ini, Yesus. Dia merendahkan diri di hadapan orang yang merendahkan diri. Firman Tuhan katakan, dan kamu rendahkanlah dirimu satu kepada yang lain. Mari kita belajar. Jangan sombong, karena sombong tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita sombong, Tuhan tidak berkenan. Kalau kita tidak sombong, maka Tuhan katakan dalam perumpamaan dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa, Tuhan katakan, orang ini akan pulang dibenarkan, tetapi orang itu, yaitu yang menyombongkan diri, oh, tidak ada apa-apanya. Mari pada pagi hari ini kita belajar untuk kita sungguh-sungguh belajar dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku rindu memiliki karakter seperti Engkau, merendahkan diri. Tolong aku Tuhan. Kiranya ini menjadi hasrat hati kita. Karena saya katakan, kejarlah perkenanan Allah, carilah perkenanan Allah, karena itu status yang paling bernilai dibandingkan seluruh harta yang kita miliki. Kalau kita berkenan di hadapan Allah, hal yang luar biasa. Itulah status yang paling tinggi dalam kehidupan sebagai seorang manusia. Mari pagi hari ini kita imani dan kita aminkan firman Tuhan. Katakanlah kepada dirimu, kepada kita semua masing-masing, aku rindu untuk hidup seperti Yesus, merendahkan diri, karena aku tahu tinggi hati mendahului kehancuran, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu pada pagi hari ini. Kalau kita mau mengambil pelajaran dari kebenaran firman Tuhan ini, biarlah firman Tuhan memberkati Bapak Ibu dan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, buat pagi hari yang indah ini. Kami rindu memiliki karakter seperti Yesus, mengosongkan diri, merendahkan diri, dan taat sampai mati. Kami tahu tidak mungkin kami bisa taat kalau kami tidak mendahulunya dengan merendahkan diri. Dan Tuhan, Engkau sudah mengajarkan kepada kami, apabila kami tidak bertobat sama seperti anak kecil ini, kami tidak dapat masuk dalam kerajaan surga. Tetapi apabila kami bertobat sama seperti anak kecil ini, kami merendahkan diri, maka kami akan ditinggikan di dalam kerajaan surga. Kami rindu Tuhan, kiranya firman-Mu ini menjadi rema bagi kami, dan kami mau Tuhan mendapatkan status berkenan di pemandangan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau belajar seperti Yesus, merendahkan diri, saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Putra-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan serta pengayoman Allah Roh Kudus menyertai kita mulai daripada pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur dan terima kasih, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu pada minggu yang akan datang.